Lalu, proyek pengolahan sampah ITF yang katanya groundbreaking-nya diresmikan Anies dari tahun 2018 ternyata mangkrak. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Anies Baswedan pasti sedang super happy, karena namanya disebut sebagai salah satu bakal capres. Hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem. Bahkan nama Anies disebut nomor 1. Nama kedua adalah Jenderal Andika Perkasa. Dan ketiga adalah Ganjar Pranowo. Ketiga nama ini berasal dari usulan para kader Nasdem. Anies mendapatkan 31 suara, Andika Perkasa mendapat 15 suara, dan Ganjar Pranowo mendapat 28 suara. Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Hasil ini kemudian dimusyawarahkan sehingga akhirnya mendapatkan 3 nama tersebut. Anies kabarnya melempar senyum dan angkat jempol ketika ditanya responnya oleh para awak media. Happy deh. Ini sejalan dengan video Anies yang sedang beredar di media sosial. Di dalam video itu Anies mengklaim bahwa ada permintaan masyarakat, terutama warga miskin, agar dia memikirkan negara. Diminta nyapres, gitulah. Warga masyarakat ini tidak menyebut soal capres, tapi mereka meminta agar Anies ikut memikirkan negara, jangan hanya memikirkan Jakarta. Menjawab permintaan warga masyarakat ini, Anies pun meminta agar mereka mengantarkan aspirasi itu kepada para pimpinan partai politik. Karena Anies tidak bisa mencalonkan diri sendiri sebagai capres. Yang bisa mencalonkan adalah partai politik. Para ketua umum partailah yang jadi sasaran alamat aspirasi warga tersebut. Awalnya, klaim soal aspirasi masyarakat dari Anies ini mengesankan bahwa Anies menyuruh warga masyarakat sebagai juru bicara ambisinya nyapres untuk disampaikan pada partai politik. Melihat perkembangan berikutnya, di mana Anies akhirnya menjadi salah satu bakal calon presiden yang dipilih Partai Nasdem, saya jadi menduga bahwa klaim Anies dalam video itu sekedar intro saja, supaya pemilihannya sebagai bakal calon presiden nomor urut 1 oleh Nasdem kemudian dapat diklaim juga sebagai hasil aspirasi warga, terutama warga miskin. Klaim yang satu untuk menguatkan klaim yang lain. Hanya klaim sepihak yang sulit untuk dibuktikan. Sama sulitnya seperti KPK yang tidak mau menyebut berbagai kelebihan bayar di DKI Jakarta sebagai tindak pidana korupsi. Ya kan guys? Gimana nggak sulit untuk dipercaya? Begitu Anies mengklaim bahwa warga miskin mendukungnya nyapres, berjejer rekam jejak yang membuka borok-borok Anies sendiri. Borok-borok itu merupakan kesalahan Anies selama menjabat. Merupakan bukti bahwa Anies sebenarnya tidak peduli dengan warga miskin di Jakarta. No hoax ya. Kita lihat saja dari sudut kebutuhan dasar. Nggak perlu neko-neko. Pertama, rumah untuk warga miskin. Ini sebuah janji yang epik. Karena gagal dipenuhi oleh Anies. Janjinya kan warga miskin bisa punya rumah di Jakarta. Lahirlah program rumah DP 0 rupiah. Janjinya akan membangun 250.000 unit rumah. Sampai sekarang, tidak sampai 1.000 yang selesai. Bahkan, sudah tidak lagi dapat disebut sebagai rumah untuk warga miskin. Lawang batas penghasilannya pun dinaikkan jadi 14 juta rupiah per bulan. Sejak kapan yang punya penghasilan segitu disebut warga miskin? Kedua, kebutuhan akan air bersih. Faktanya, hanya 65% warga Jakarta yang mendapatkan akses air bersih. Fakta yang memprihatinkan untuk sebuah ibu kota negara yang jumlah penduduknya tidak terlalu besar,
yang punya anggaran berlimpah. Tak heran jika sampai ada warga dari Muara Angke, Penjaringan, yang menggeruduk kantor Anies untuk meminta layanan air bersih. Ada pula berita soal ratusan kepala keluarga di kampung nelayan Marunda yang sejak bulan April mengalami krisis air bersih. Parah memang. Ketiga, kebutuhan WC dan septic tank. Air bersih susah, mandi susah, buang air apalagi. Kita lihat lagi fakta-faktanya yang sudah jadi berita. Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri menyebutkan bahwa sekitar 770.000 warga Jakarta masih buang air besar sembarangan. Kalau sudah ada datanya, lalu apa solusinya? Dijawab oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, bahwa pihaknya bakal mencarikan donatur untuk membangun septic tank di permukiman warga. Wow, wadidaw. Saya sampai speechless. Bahkan sampai seorang ketua RT di Matraman jadi berita di media karena mengomentari soal toilet warga yang didirikan di atas Kali Ciliwung. Katanya, ya mau kemana lagi? Bisakah Anies menjawab pertanyaan ketua RT ini? Masih ada lagi? Oh iya dong, soal sampah dan kekurangan gizi. Faktanya ada warga yang menderita karena sampah. Seperti di kawasan perkampungan nelayan Cilincing yang dikepung sampah. Lalu, proyek pengolahan sampah ITF yang katanya groundbreaking-nya diresmikan Anies dari tahun 2018 ternyata mangkrak hingga kini. Kemudian soal anak kekurangan gizi yang ternyata terjadi di ibu kota negara Jakarta yang APBD-nya sangat besar tiap tahunnya. Gubernur Anies bahkan masih bisa memberikan hibah ratusan miliar untuk ormas. Tapi kok masih ada anak kekurangan gizi di Jakarta? Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta sendiri yang meminta agar soal anak kekurangan gizi jadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta, di mana data menunjukkan masih ada ribuan balita yang kurang gizi di Jakarta. Belum lagi soal banjir, macet, dan lain sebagainya, yang tidak cukup waktunya untuk dipaparkan di sini. Begitu banyak warga miskin yang tidak mendapatkan perhatian dari Anies. Keberpihakan yang dulu digembar-gemborkan, entah lari kemana maknanya buat warga miskin, yang benar-benar membutuhkan. Semua fakta itu ada di berita media. Sekali lagi, no hoax. Kembali ke soal Nyapres. Partai Nasdem masih membutuhkan rekan partai lain untuk koalisi jika memang mau mengusung Capres di 2024. Karena perolehan kursi Nasdem di parlemen hanya separuh dari syarat ambang batas pencalonan presiden. Artinya, selain harus bersaing dengan Andika dan Ganjar, jalan Anies juga masih panjang. Menghapus rekam jejak borok-borok Anies itu sesuatu yang mustahil. Akan sulit bagi partai politik untuk menjual sosok Anies. Mungkin saja ini karma dari perlakuan Anies sendiri ke para warga Jakarta. Rasakan sendiri akibatnya. Selalu dari Kura-Kura.